ingin mempresentasikan video kolonialisme Inggris dan dampaknya bagi Nusantara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Irfan Ramadan. Saya Isra Fardiansa. Saya Alfat Arabi. Saya Alexander. Berikut video yang akan kami tampilkan. Kedatangan Inggris di Nusantara. Kedatangan Inggris di Nusantara dimulai pada abad ke-17 seiring dengan ekspansi perdagangan global yang dipicu oleh perusahaan-perusahaan Eropa. Salah satu aktor utama dalam kedatangan ini adalah perusahaan India Timur Inggris atau East India Company yang didirikan pada tahun 1600 dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Perusahaan ini mulai menjelajahi wilayah-wilayah di Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Indonesia. Melalui perjanjian, aliansi, dan terkadang dengan cara militer, Inggris berusaha untuk mendirikan pos perdagangan di berbagai lokasi strategis. Salah satu momen penting dalam sejarah kedatangan Inggris dan ketika mereka mengambil alih Pulau Batavia dari Belanda pada tahun 1619. Meskipun keputusan Belanda masih didominasi di Nusantara, Inggris terus memperkuat posisi mereka dengan mendirikan berbagai pos perdagangan seperti di Maluku dan Sumatera. Selain itu, mereka juga berusaha menguasai jalur perdagangan penting seperti Selat Malaka untuk mengurangi dominasi Belanda dan meningkatkan kekuatan ekonomi mereka di kawasan ini. Pengaruh Inggris di Nusantara semakin meningkat pada abad ke-19, terutama setelah Perang Inggris-Belanda yang berakhir dengan perjanjian yang menguntungkan Inggris. Meskipun tidak memiliki kekuasaan yang sebesar Belanda di kawasan ini, Inggris tetap menjadi kekuatan yang signifikan dalam pengembangan ekonomi dan politik di Nusantara. Pengaruh ini terlihat dalam bentuk kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan, serta interaksi dengan kerjaan-kerjaan lokal yang membawa perubahan dalam struktur masyarakat dan ekonomi di wilayah tersebut. Masa pemerintahan Inggris 1811 dan 1816. Masa pemerintahan Inggris di Nusantara antara tahun 1811 hingga 1816 dimulai setelah Inggris berhasil mengalahkan Belanda selama Perang Inggris-Belanda. Inggris di bawah kepemimpinan Jenderal Thomas Stamford Raffles mengambil alih Batavia, wilayah-wilayah lain di Jawa. Selama periode ini Raffles menerapkan sebagai reformasi administrasi dan ekonomi, berusaha untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang ada serta meningkatkan perdagangan. Raffles juga dikenal karena upayanya untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal dan meningkatkan infrastruktur termasuk pembangunan jalan di pelabuhan. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan Raffles adalah penghapusan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda yang sangat memberatkan petani lokal. Sebagai gantinya, Raffles mendorong petani untuk menanam tanaman yang lebih menguntungkan dan beragam. Dia juga menginisiasi survei terhadap sumber daya alam dan budaya, yang akhirnya menghasilkan publikasi seperti The History of Java. Raffles berusaha untuk mendokumentasikan kekayaan budaya dan alam Nusantara yang merupakan langkah awal dalam pembangunan minat terhadap studi etnografi dan sejarah wilayah tersebut. Namun masa pemerintahan Inggris di Nusantara tidak berlangsung lama. Pada tahun 1816, setelah berakhirnya Perang Napoleonic dan kembali ke stabilitas politik di Eropa, kekuasaan Inggris di Nusantara diserahkan kembali kepada Belanda melalui Perjanjian London. Meskipun periode ini singkat, pemerintahan Inggris menandai transisi antara kekuasaan Belanda yang lebih tradisional
dan pengaruh yang lebih modern. Kebijakan kolonial Inggris di Nusantara selama pemerintah Raffles 1811 sampai 1816 menekankan reformasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan ekonomi. Raffles menghapus sistem tanaman paksa Belanda yang membebani petani, menggantinya dengan kebijakan yang mendorong penanaman tanaman bernilai ekonomi sesuai pasar. Selain itu, Inggris membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan sistem komunikasi untuk mendukung perdagangan. Raffles juga memperkenalkan pendidikan ilmu, pengetahuan, dan pengajian budaya lokal. Meskipun pemerintahan Inggris singkat, kebijakan ini berdampak sepertinya penting pada perkembangan ekonomi dan sosial Nusantara. D. Kebijakan Thomas Rutherford Raffles. Thomas Rutherford Raffles menerapkan berbagai cara kebijakan signifikan selama masa pemerintahnya di Nusantara yang berlangsung antara tahun 1811 hingga 1816. Salah satu kebijakan terpentingnya adalah informasi agraria melalui pengenalan sistem land grant, sewa tanah, di mana petani membayar pajak langsung kepada pemerintah kolonial berdasarkan luas tanah yang mereka garap, bukan kepada para bangsawan lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus sistem feodalisme yang dianggap menindas dan meningkatkan pendapatan negara kolonial. Raffles juga mendorong sangatlah penting perdagangan bebas dengan menghapus dengan cara monopoli dagangan yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda, memberikan kesempatan lebih besar kepada pedagang lokal dan asing untuk berpartisipasi dalam aktivitas perdagangan. Hal ini sejalan dengan visi Inggris untuk memperkuat posisi ekonomi mereka di wilayah Asia Tenggara. Sampai di bidang sosial dan bidang Raffles terkenal. Dampak ekonomi dan dampak sosial budaya. Dampak ekonomi dari kebijakan Thomas Rutherford Raffles di Nusantara cukup signifikan dengan diterapkannya sistem lenderan atau pajak tanah. Petani yang sebelumnya terikat pada sistem feodal harus membayar pajak langsung kepada pemerintahan kolonial Inggris. Sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menimbulkan beban bagi petani kecil yang tidak selalu mampu membayar pajak secara konsisten. Di sisi lain, kebijakan perdagangan bebas yang diterapkan Raffles membuka peluang lebih besar bagi pedagang lokal dan asing, terutama setelah penghapusan monopoli dagang yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Meskipun perdagangan menjadi lebih terbuka, eksploitasinya sumber daya alam oleh Inggris tetapi menjadi fokus utama untuk mendukung kepentingan ekonomi mereka. Dampak sosial budaya dari kebijakan Raffles juga terasa kuat. Ia menunjukkan minat yang besar terhadap budaya dan sejarah Nusantara, terbukti dengan penelitiannya di bidang arkeologi seperti penemuan kembali Candi Borobudur serta pendokumentasian adat istiadat lokal dalam bukunya The History of Java. Raffles berupaya menghapus sistem feodal yang dianggap menindas masyarakat pribumi dan menggantikannya dengan struktur sosial yang lebih teratur. Namun, meskipun kebijakan ini tanpa memajukan masyarakat, perubahan yang terjadi seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan menyebabkan kegoncangan sosial. Selain itu, minat Raffles dalam melestarikan budaya Nusantara sebenarnya juga dilandasi oleh upaya kolonial untuk mengendalikan dan memahami masyarakat lokal guna kepentingan pengelolaan wilayah yang lebih efisien. Bab 4 untuk A. Kesimpulan.
kolonialisme Inggris di Nusantara, meskipun relatif singkat dibandingkan dengan kekuasaan Belanda, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan wilayah ini. Kehadiran Inggris membawa perubahan dalam sistem ekonomi, terutama melalui pengenalan kebijakan, perdagangan, dan eksploitasi sumber daya alam. Dampak sosial dari kolonialisme Inggris terlihat dalam interaksi antara penduduk lokal dan para penjajah yang membentuk tatanan sosial baru serta mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Di sisi lain, pengaruh budaya Inggris tercermin dalam perkenalan teknologi baru dan perubahan struktur pemerintahan yang mempersiapkan Nusantara untuk menghadapi dinamika perubahan global di masa mendatang. Secara keseluruhan, meskipun Inggris tidak bertahan lama sebagai penguasa kolonial di Nusantara, dampak yang ditinggalkannya turut membentuk arah perkembangan sejarah wilayah ini.